Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Hari ini aku mau bagi informasi masih soal seputar gaji di Switzerland. Oke, gaji di Swiss itu sebenarnya nggak ada minimum yang dipastikan sih. Sebenarnya nggak ada nasional minimum gitu, UMR minimum nasionalnya nggak ada. Jadi tetap tiap kanton itu punya kebijakan masing-masing. Jadi setiap perusahaan ini harus kasih laporan sih sebenarnya ke negara kan, ke kantonnya, ke wilayah, ke kepala wilayahnya, ke dinas tenaga kerjaan wilayah mereka masing-masing. Lalu untuk gaji yang terbesar itu berdasarkan survei ya, itu ada di Geneva, itu sekitar 24 Swiss franken per jam. Kan jam kerja di sini kan 42 jam per minggunya, jadi sekitar 8,5 jaman lah ya per hari kalau 5 hari kerja, Senin sampai hari Kamis. Nah, baik lagi tergantung kekerjaannya masing-masing kan beda tuh. Nah, sebulan itu sekitar 5.000 lebih dari 5.000 Swiss franken lebih, atau minimumnya itu berarti sekitar 88 juta rupiah kalau dirupiahkan. Nah, terus kalau di Zurich itu hampir sama, cuman beda beberapa sen aja, jadi 23, sekian gitu. Jadi tiap bulannya itu kalau seandainya di Geneva 88, sekitar 88 juta, 8 atau hampir 90 juta. Nah, di mana tuh di Zurich ini gajinya paling cuman bedanya sekitar 88 juta, 4 gitu. Jadi nggak terlalu beda banget, paling cuman sejutaan doang bedanya, karena hitungannya sen kan, sen. Nah, terus kalau di wilayah lain, Winterthur ini hampir sama dengan Zurich, karena Winterthur itu masih tergolong masih termasuk wilayah kanton Zurich sih. Nah, yang paling terkecil itu sih berdasarkan survei yang diiniin ya, itu di Tessin namanya. Wilayah Tessin itu di bawah 20 franken per jamnya, jadi sekitar 72 jutaan. Nah, lalu selanjutnya gaji yang gede di Swiss itu gaji apa sih gitu kan. Nah, gaji terbesar itu kebanyakan di IT sama dokter. IT mereka butuh banget software engineer. Jadi buat adik-adik yang baru lulus SMA, kalau kalian punya keinginan untuk kerja di Swiss ataupun Jerman, saran aku sih pilih IT ya, IT sama di bidang kesehatan. Jadi dua item ini, lapangan pekerjaan ini yang gajinya terbesar. Terus mereka juga butuh opportunity-nya besar di yang dua ini. Terus emang dibutuhkannya kuotanya banyak gitu. Jadi IT gajinya itu dalam setahun kalian bisa bayangkan itu melebihi hampir 4 M per tahunnya. Jadi tiap bulannya itu sekitar 300 jutaan per bulan gajinya ya. Nah, dan enaknya lagi kalau IT ini kalian kerja bisa di mana aja ya kan. Nah, gaji dokter itu 2,5 M-an deh per tahunnya. Nah, perlu kalian ingat ya, hitungan gaji yang per tahun ini adalah 13 gaji, bukan 12. Kan kerja 12 bulan. Nah, mereka setiap akhir tahun itu ada namanya gaji ke-13. Itu kayak bonus gitu sih. Kalau di Indonesia itu kayak THR ya jatuhnya. Tapi kalau THR kan kita dibagikan di Indonesia pas lebaran ya kan. Nah, biasa sebulan gaji ya. Nah, sama aja sih. Jadi di sini namanya Dreizehnte Gehalt, atau bilangnya gaji ke-13. Nah, itu dibayarkannya akhir tahun. Nah, mereka biasanya nih orang-orang yang di sini kerja gaji yang ke-13 ini mereka biasanya gunakan untuk bayar pajak. Nah, karena pajak per tahun itu kalau gaji kalian udah melebihi dari 100 ribu Swiss franken atau hampir 200 2 M ya, lebih dari 2 M per tahun, itu gajinya akan dipotong 45%. Gajinya gede sih, cuman potongan juga gede, hampir separuh, 45%. Tapi ada tapinya nih, ada triknya. Triknya itu gimana? Yaitu kalau kalian single, ya otomatis pengeluarannya akan lebih besar. Nah, tapi kalau kalian punya anak, itu akan ada
pemotongan-pemotongan lagi untuk pengurangan pajak kalian. Nah, dari situ nanti kalian bisa deh, kalau kita bawa ke Indonesia, uangnya kalau yang bagi single ya, atau punya anak 1 atau 2 itu masih bisa. Nah, uangnya ini masih bisa kalian simpen dan jadiin modal, atau kalian bawa pulang buat keluarga kalian di rumah ya kan. Nah, tapi kalau yang punya anak banyak ya nggak bisa juga sih, kalau kerjanya cuman satu dari pasangan itu yang kerja cuman 1, ya nggak bisa juga, karena pengeluaran di sini kan juga gede kan, untuk 4 anak. Tapi bagi yang single, bagi yang adik-adik yang baru lulus, aku sarankan kalian ambil kuliahnya IT atau perawat atau kedokteran. Nah, biar masuk ke Swiss itu gimana? Karena Swiss itu nggak gampang ya buat nyari kerja, tapi mereka memprioritaskan orang-orang yang udah mempunyai izin tinggal di Swiss. Jadi mereka nggak narik karyawan dari luar negeri. Maksudnya itu mereka terima karyawan dengan dari negara lain, cuman yang udah tinggal di Swiss. Jadi itu mereka prioritaskan terlebih dahulu. Jadi kalau seandainya nih kalian apply kerjaan dari Indonesia untuk IT di Swiss, itu belum tentu diterima, karena mereka memprioritaskan orang-orang sini yang udah ada permitnya gitu, maksudnya yang udah ada izin tinggalnya. Nah, lalu bagaimana mensiasatinya? Nah, kayak itu tadi, kalau kalian baru lulus sekolah, cari beasiswa pertukaran pelajar di Jerman. Karena kalau kalian di Jerman lebih mudah masuk ke Swiss. Di Jerman, IT atau perawat atau kedokteran, yang 2 bidang ini, karena emang 2 bidang ini gajinya gede di sini. Terus kalian kuliah di Jerman, setelah lulus nanti baru deh, karena kalian udah punya izin tinggal Eropa kan, Jerman, dari Jerman side-nya. Nah, baru kalian nanti masuk ke Swiss, kalian apply untuk kerja di sini, kerja di sini. Nah, nanti baru deh kalau kalian udah dari Jerman udah masuk ke sini, mereka ngizinin terima deh karyawan yang kayak gitu. Jadi saran aku buat yang mau kerja di Swiss atau di Jerman, apalagi bagi adik-adik pelajar ya, kuliah di Jerman dulu aja, ambil IT atau perawat atau kedokteran. Nanti setelah itu baru kalian masuk ke sini, ke Swiss, karena gajinya emang lebih bagusan di Swiss dibandingkan di Jerman. Cuman ada bedanya ya adik-adik, kalau kalian kalau kerja di Swiss, asuransi kalian itu bayar sendiri. Itu yang harus kalian ingat, harus bayar sendiri. Tapi kalau di Jerman, kalau kalian kerja di Jerman di perusahaan, itu perusahaan yang nanggung ini kalian, asuransi kalian. Jadi kalau seandainya misalnya aku nih ya kan punya anak 4, mau anak berapa aja deh, terus kalian kerja di perusahaan Jerman, nanti asuransi yang nanggung perusahaan itu inklusif keluarganya. Jadi di Jerman juga kalau asuransi ini bayarnya nggak per kepala kayak di Swiss. Nah, kalian bayarnya itu per keluarga. Jadi misalnya nih satu keluarga, ini keluarga si A, nah kalian ngambil asuransi yang berapa, yang covernya berapa per tahun misalnya gitu kan. Nah, nanti misalnya per bulan kalian bayarnya 500 euro. 500 euro sekarang berapa ya? Sekitar 10 juta ya, 10 juta lebih. Ya kira taruhlah segitulah, taruh 12 jutaan gitu ya. Euro 500 euro. 500 euro per bulan itu udah cover semuanya. Terus bagusnya lagi itu, kalau kalian ke dokter, terserah deh mau sering ke dokter, mau jarang ke dokter, nggak ngaruh. Karena kalian ke dokter nggak bakal bayar lagi. Itu perbedaan terbesar antara Swiss dan Jerman. Anak kalian atau siapapun dalam satu keluarga itu sakit, bayar lagi dokternya. Nanti akan ada tagihan lagi dari dokter. Nanti biasa dikirimin ke kita itu kopi kopi bill ya. Kopi bill dikirimin ke kita. Biasanya sih kalau nggak lewat pos, lewat email. Nah, kopi bill itu mereka nanti akan bilang di bawahnya, bukan untuk dibayar, jadi cuman informasi ke pasien. Nah, sehingga nanti kalau seandainya dari pihak asuransi ada tagihan, kalian udah tahu, oh oke, ini tagihan A buat dokter ini gitu. Nah, jadi mereka akan kirimin dokter atau tempat praktek atau rumah sakit akan kirimkan ke kalian rehnungnya, billnya. Nah, jadi asuransi di Jerman dan di Swiss itu perbedaannya yaitu tadi, kalian
kalau di Jerman itu udah include dengan keluarga, mau anaknya berapapun udah termasuk semua. Jadi kalaupun kalian ke dokter sakit, mau sering sakit mau jarang sakit, itu nggak akan mempengaruhi jumlah tagihan kalian. Jadi tagihan kalian itu udah fix, kalian nggak perlu bayar lagi kalaupun ke dokter. Itu sih enaknya di Jerman ya. Terus kalau di Swiss per kepala kalian bayarnya. Makin banyak anggota keluarga kalian ya makin banyak lagi pengeluarannya. Dan terus setiap ada appointment dengan dokter ya bayar lagi, ada lagi tagihannya. Jadi bayarnya 2 kali. Satu bayar bulanan fix setiap bulan, yang kedua bayar tagihan setiap kali berkunjung ke dokter. Itu minusnya. Gajinya emang lebih gede, tapi minusnya di asuransi. Terus di Jerman sama Swiss persamaannya ada, kalau dalam kerjaan itu cuma satu sih. Kalau seandainya kalian masih pelajar baru lulus sekolah, terus kalian pengen melanjutkan kuliah gitu, terus misalnya kalian mau apply kerjaan juga, jadi kayak internship ya, kayak magang gitu. Tapi enaknya gini, kalau kalian magang itu enaknya di Swiss sama Jerman itu nggak ada batas usia. Mau kalian udah atas umur 30, mau 40, mereka nggak prioritaskan itu. Mereka cuma prioritaskan kalau kalian mau gitu kan, misalnya lulus SMA nih, atau sekalipun udah kuliah jurusan lain tapi kalian pengen mencoba bidang ini gitu, bidang A misalnya. Kayak aku kan ngambilnya dulu accounting ya, jadi aku lulusannya akuntansi sama ekonomi syariah. Nah terus aku mau apply dari yang ekonomi, yang misalnya tadi di perusahaan A untuk bagian finansnya atau bagian accountingnya ya kan. Nah nanti aku pengen coba misalnya ke bagian IT. Nah nanti ada di setiap perusahaan itu ada lowongan untuk magang. Jadi magang itu bilangnya di sini kayak Ausbildung. Ausbildung itu bilangnya kayak magang ya. Jadi kalian kalau kerja di situ, kalian kerja dalam seminggu itu paling cuma 3 hari. Nah 2 harinya ke sekolah Ausbildung itu, ke sekolah misalnya yang buat IT tadi nih, kalian masuk IT, nanti kerja di IT plus sambil belajar, nanti kalian bakal dikirimkan ke sekolah IT. Jadi sekolah IT ini perusahaan yang bayarkan, kalian gaji terima tiap bulan, terus uang kuliah kalian gratis juga karena dibayarkan sama perusahaan. Tapi ya kalau kalian udah lulus ya kerjanya di perusahaan itu, nanti ada kontraknya kan. Nah jadi untuk Ausbildung ini biasanya 2 tahun sih, 2 tahun minimum 1 tahun. Nanti kalian dapat sertifikat kelulusannya dari sekolah yang dikerja sama dengan perusahaan ini. Terus yang kedua, kalian udah dapat kerjaan juga kan. Cuman ada cumannya, kalau kerja sebagai internship itu atau Ausbildung, gajinya itu ya lebih kecil, tapi kan kuliah kalian dibayarkan ya kan. Nah misalnya kalian mau kerja di Lidl ya kan, mau magang di Lidl, mereka lagi butuh kasir nih, program Ausbildung 2 tahun misalnya gitu kan. Terus kalian apply. Nah setelah kalian apply, kalian selama setahun itu akan kerja sambil kuliah. Jadi gajinya sekitar 800 sampai 900 euro sih. Cuman kan kalian asuransinya udah di cover, terus kuliah kalian juga udah di cover, udah enak. Jadi ibaratnya udah terima bersih doang. Jadi paling kalian mikirinnya cuman buat uang makan sama uang tempat tinggal, karena asuransi kalian udah gak mikir lagi ya kan. Nah terus kalau di Swiss kalian asuransi ya bayar sendiri, tempat tinggal bayar sendiri, ya makan ya harus dong kan, tanggungan kalian sendiri ya kan. Nah terus kalau asuransi ini, kalau di Swiss sama aja, kalau programnya magang tadi sama kuliah sambil kerja itu, nah nanti mereka juga akan biayain kuliah kalian dan kerja kalian dapat gaji juga tiap bulan gitu. Itu sih. Nah terus bagi yang udah selesai kuliah, misalnya sekarang kita temanya kekerjaan guru untuk guru TK itu kan jatuhnya ke daycare ya.
ke daycare sama daycare untuk anak di bawah 4 tahun. Nah itu kalian gajinya juga sama sih dengan gaji yang kayak magang, 1.200-an. Kalau di Swiss lebih tinggi gajinya, 1,2, mulai dari 1,2, 1.200 Swiss franken per bulannya. Tapi kalian ya asuransi ya bayar sendiri. Terus yang kalau perlu kalian ingat juga tentang asuransi ini yang aku bilang kemarin itu, yang ada franchise-nya ini, itu baru Grund ya. Grund itu berarti basic asuransi. Maksudnya basic asuransi itu adalah itu nggak termasuk kayak kalian mau ke dokter gigi yang ekstra extra care, nggak termasuk. Jadi cuman sakit biasa doang. Jadi ada bedanya lagi, nggak enaknya gitu. Kalau di Jerman itu udah inklusif semuanya. Nah, jadi itu yang harus kalian perhatikan, 2 item ini nih kalau mau kerja. Jadi kalian mau kerjanya di Swiss atau di Jerman. Nanti kalian tinggal pilih. Karena di Swiss gaji mungkin besar, tapi pengeluaran kalian juga besar. Nah, kalau di Jerman mungkin gajinya nggak sebesar di Swiss, tapi asuransi kalian dan segala macam itu udah di cover. Itu yang perlu kalian ingat sebelum memutuskan untuk kerja di Swiss atau di Jerman. Nah, gaji dokter, jadi kalian kalau mau kerja di Swiss sama di Jerman itu hampir sama aja. Intinya kalau bagi yang pelajar nih, saran aku ambil IT atau ambil di bidang kesehatan, karena mereka butuh 2 ini. Di Jerman apalagi mereka membutuhkan banyak perawat, jadi mereka nyari perawat terus nih. Jadi kalau seandainya kalian ada sekolah kebidanan atau perawat di Indonesia, coba apply deh ke Jerman. Tapi ya itu ya, pertama kali harus belajar bahasa Jerman, jangan lupa itu yang paling penting. Karena di Jerman kan di sini sama di Jerman emang bahasa Jerman kan. Kalau di Swiss bahasa nggak terlalu ini banget ya, tapi di Jerman lebih diutamakan bahasa Jerman karena itu yang mereka cari. Dokter yang berbahasa Inggris atau perawat yang berbahasa Inggris itu jarang sih, karena mereka nyarinya yang benar-benar bisa bahasa Jerman. Nah, terus kalau di Swiss ya Jerman juga yang bahasa utamanya, tapi kalau kalian bisa bahasa Inggris, banyak dokter yang bisa yang multi language, bisa bicara dengan multi languages. Jadi nggak cuma satu Jerman doang, tapi mereka bisa Swiss Jerman, bisa Inggris, bisa Itali, bisa Portugis kadang, terus bisa juga Spanyol. Jadi banyak sih, beragam kalau di Swiss. Cuman yang hal utamanya tetap Jerman. Nah, intinya yaitu tadi, kalian kalau mau kerja cari IT atau di bidang kesehatan. Karena 2 ini gajinya yang gede. Nah, di urutan ketiga itu adalah urutan finance, bagian keuangannya. Nah, itu gajinya juga gede. Itu tiap tahunnya juga melebihi dari 100.000 Swiss franken per tahunnya. Jadi itu sekitar berapa juta ya itu per bulannya, 90 sampai 100 jutaan juga per bulannya. Nanti kalian ingat ya, gaji itu selalu 13. Nah, kalau kalian Aufenthaltnya ada lagi nih kategori selanjutnya nih yang kalian ingat. Kalau kalian baru masuk sini, izin permitnya kan B. Kalau izin permit B, pajak itu udah dipotong langsung, jadi kalian udah nggak perlu mikirin lagi akhir tahun pajak. Jadi ibaratnya gaji ke-13 kalian itu udah bersih, udah buat kalian, nggak perlu mikirin lagi namanya pajak. Nah, terus kalau kalau Aufenthaltnya C, yang udah hak dan kewajibannya sama dengan warga sini Swiss, itu kalian harus bayar pajaknya di akhir tahun. Nah, orang-orang yang memiliki permit C ini atau dengan warga yang memiliki paspor Swiss sendiri, itu bayar pajaknya menggunakan biasanya gaji ke-13 di awal tahun. Begitu, teman-teman.
Oke teman-teman, kalau seandainya kalian mau kerja di bidang pendidikan, nah di bidang pendidikan misalnya kalian mau apply ke TK ya, ke TK atau daycare, pokoknya sebelum SD deh ya. Nah kalau kalian mau apply ke situ, satu yang harus kalian ingat mau kerja di Swiss, kalau kalian sudah lulus terserah mau dari kuliah apapun ya, terserah dari bidang apapun, kalian nggak perlu ijazah kalian itu di apostil. Apostil itu kayak apa ya, legalisasi, butuh sih dilegalisasi, cuman maksudnya ada di sini ada ministry di Swiss khusus untuk anekan, jadi kayak pengenalan ijazah. Nah itu kita bawa ijazah kita ke sana, nanti mereka akan lihat terverifikasi nggak, buat verifikasi sih jatuhnya ya. Nah nanti kalau untuk di Swiss ini cuman satu bidang doang yang membutuhkan verifikasi, itu yang paling penting nih, yang harus kalian ingat juga nih, verifikasi itu butuhnya untuk bidang pendidikan. Nah kalau seandainya kalian mau apply buat daycare atau buat TK, nah kalian kalau kalian udah diterima kerja, mereka kan bilang gini ke kalian, ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, karena aku juga pernah aku pernah nyoba nih, aku pernah di daycare di Zurich gitu. Nah terus ini kalian kerja nih, kalau ijazah kalian belum diverifikasi, belum kalian apply ke institut untuk verifikasi ini, anerkan namanya. Nah ijazah pendidikan kalian ini kalian bawa ke mereka kan pas apply job, gak masalah sih. Nah nanti kalian punya waktu selama 6 bulan untuk verifikasi. Nah kalau dalam kurun waktu dalam 6 bulan ini kalian sudah verifikasi, sudah selesai, biasanya butuh 2-3 bulanan untuk verifikasi ijazah di sini. Nah gaji kalian akan naik. Nah itu balik lagi ke normal, ke standar minimum gaji, yaitu di atas 4.600 Swiss franken. Jadi sekitar berapa kemarin itu, 80 jutaan ya, bener. Jadi 80 jutaan gajinya per bulannya kalau ijazah kalian sudah diverifikasi. Tapi kalau sebelum diverifikasi, kalian punya waktu kerja di sana selama 6 bulan. Kalau udah ada verifikasinya, udah tinggal kasih, udah nanti gaji kalian dinaikkan gitu. Itu sih yang perlu kalian ingat. Jadi untuk kerja hal-hal yang lain nggak perlu diverifikasi. Jadi pas masuk ke sini, ijazah kalian itu emang harus dilegalisasi. Kalau yang dari Indonesia harus dilegalisasi sama pihak embassy kan, Indonesian Embassy. Nah nanti kalian udah verifikasi ini bener ijazahnya keluaran Indonesia gitu kan, di Indonesia emang bener gitu, asli dan bukan fake gitu kan. Nah kalian apply di sini, itu cuma dibutuhkan pengenalan atau penyetaraan ijazah cuman pada bidang pendidikan aja. Selain dari itu di bidang lain selain pendidikan nggak perlu, cuman perlu legalisasi dari bocaf aja, dari embassy aja. Nah, itu ya, itu yang paling harus inget banget tuh, jangan sampai lupa aja kalau yang mau di bidang pendidikan. Karena itu informasi yang paling penting dibutuhkan oleh institut pendidikannya, atau dinas pendidikannya, sekolah masing-masing, maupun baik itu sekolah swasta ataupun sekolah pemerintah, tetap ijazah kalian butuh penyetaraan dan pengenalan yang dibilang tadi, anerkan. Nah info hari ini itu dulu. Terus kalau seandainya kalian butuh informasi lainnya atau butuh informasi detail, boleh tinggalkan komen di bawah. Yang paling penting yang tadi kayak aku bilang, bagi pelajar, apply IT, perawat atau bidang kesehatan, dan ketiga di bidang finance. Yang 3 item ini, 3 job ini yang paling dicari di Swiss dan Jerman. Tapi jangan lupa informasi lengkapnya itu tonton dari awal sampai habis ya, jadi kalian ngerti dan kalian ada prepare maunya gimana gitu.